Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di suasana menjelang kematian Tuhan Yesus. Saudara, beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, beberapa kali Tuhan Yesus menyampaikan mengenai penderitaan yang akan Dia alami. Ada 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan keadaan yang akan Dia hadapi. Dia sampaikan ke murid-murid. Jadi kalau itu 3 kali berarti itu sangat penting. Nah, memang di kita sangat kurang untuk mengadakan acara yang kemudian memperingatkan kita atau menjadi peringatan bagi kita mengenai sengsara atau penderitaan Tuhan Yesus. Kita kurang. Ada gereja yang keliling tembok di dalam gereja dikasih gambar-gambar mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Nah, kita mungkin tidak bikin gambar-gambar itu, tetapi 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan atau memberitakan kepada murid-murid, Tuhan memberitakan mengenai penderitaan yang akan Dia alami. Jadi rupanya itu peringatan, membuat kita untuk selalu ingat. Nah, ya, berita penderitaan Tuhan Yesus yang sampaikan Matius 16 ayat 21. Kita baca ayat ini sama-sama boleh? 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini berita mengenai penderitaan Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang kita pegang. Itu ditulis mengenai Tuhan Yesus menyampaikan penderitaannya. Dia ceritakan kepada murid-murid. Ini dalam Injil Matius pasal 16. Ini pertama kali Tuhan Yesus menyampaikan. Nah, kita mau lihat yang pertama ini. Walaupun tadi saya bilang 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan berita mengenai penderitaan yang akan Dia alami. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan sampaikan, saya harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan. Sumber atau pelaksana penderitaan itu yang membuat Dia menderita adalah tokoh-tokoh agama. Jadi dari dulu rupanya sampai hari ini, tokoh-tokoh agama yang hatinya busuk, hatinya tidak benar, mau tokoh agama apa saja, kalau hatinya tidak benar, pasti campur politik, campur macam-macam, campur kebencian, muncul itu dari dulu. Semoga nanti ada yang nonton YouTube ini. Tapi memang itu fakta. Tokoh-tokoh agama yang hatinya tidak bagus, itu sumber kekacauan, sumber penderitaan bagi banyak orang. Nah, ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Penderitaan yang akan Dia tanggung itu datang dari pihak tua-tua, imam-imam, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini tokoh-tokoh agama. Dan kita lihat juga di banyak negara di dunia hari-hari ini, tokoh-tokoh agama yang hatinya busuk, hatinya tidak bagus, jadi sumber penderitaan, sumber kekacauan. Kalau kita lihat itu tidak bisa dibantah.
Nah, itu bukti. Tapi heran, Tuhan Yesus sampaikan begini, lalu dibunuh, itu tidak enak, tetapi dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebenarnya Tuhan menyampaikan ini ada pengharapan. Ada penderitaan tetapi ada pengharapan. Ada banyak kali kita dengar itu kata-kata, katanya no cross, no crown. Tanpa salib tidak ada mahkota. Nah, dia dibunuh, ada penderitaan, dibunuh, tetapi bangkit pada hari ketiga. Ini pengharapan sebenarnya buat murid-murid. Tapi pagi ini kita mau baca terus ayat ini lebih dulu. Kemudian ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya apa? Sama-sama, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus baik hati, iya kan? Petrus baik hati. Dia bilang, kasihan, jangan hal ini menimpa engkau. Kiranya hal ini tidak menimpa engkau, dijauhkan oleh Allah hal ini. Karena tidak enak yang Tuhan Yesus sampaikan itu penderitaan. Petrus bilang, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus mulai yakin. Dia mulai kasih semangat Tuhan Yesus. Hal itu tidak akan menimpa engkau. Mungkin Petrus bisa tambah, engkau kan ini orang benar. Tidak mungkin terjadi. Gereja hari-hari ini banyak memberitakan, begitu kita hidup benar, pasti kaya. Hidup benar, tidak akan ada kemiskinan. Hidup benar, tidak pernah sakit. Hidup benar, pokoknya segala macam yang enak-enak. Jabatan, tidak punya jabatan, dapat jabatan tambah tinggi, sampai keluar angkasa. Omong kosong yang dijual oleh gereja hari-hari ini menipu banyak umat. Kaget dia, sakit, tidak sembuh-sembuh, mati. Dia bilang, paling pendeta bilang, ada yang salah, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Saudara, kita lihat firman Tuhan, bahwa orang benar tidak terhindar, tidak dijamin terhindar dari penderitaan, kesukaran. Amin. Tidak usah takut bilang amin. Saudara bilang amin, tidak tiba-tiba saudara sakit kok. Tapi ini kebenaran. Jadi kita sampaikan semua, supaya kita tidak kebingungan ketika, kenapa ini berliku-liku kehidupan ini. Jalan mana yang belum selesai masalah satu, datang masalah berikut. Belum selesai masalah 1 dan 2, datang masalah ketiga. Dia bilang, ini apa ini? Saya sudah setia, saya sudah terlibat melayani. Kenapa begini? Akhirnya kita hidup dengan 1000 tanya. Padahal nyanyiannya, seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, tanpa 1000 tanya. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak dibekali dengan firman Tuhan secara utuh, cuma sepotong-sepotong, cuma sepotong firman yang kita pegang, kita akan kacau dalam perjalanan hidup. Nah, kita lihat dulu. Petrus memang pikirannya pikiran manusiawi. Dia bilang, engkau orang benar, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, bagaimana? Terima kasih Petrus, engkau simpati, engkau berbelas kasihan buat saya, engkau menghibur saya. Tuhan Yesus bilang begitu. Kita lihat Tuhan Yesus bilang apa ke Petrus. 1, 2, 3. Nah itu mati ya. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara manusia kita sependapat dengan Petrus, hal itu tidak akan menimpa engkau. Keadaan seperti itu yang diberitakan banyak hari-hari ini. Tetapi Tuhan Yesus buka satu rahasia. Kadang-kadang kita ikut Tuhan kelihatannya benar. Padahal memang benar. Tetapi ketika kita tidak berhati-hati, ada banyak ide baik yang muncul di pikiran, di hati kita. Dan kita kira itu adalah dari Tuhan. Padahal rupanya dari setan. Itu sebabnya saya seringkali sampaikan, tidak dijamin sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatan baik, itu dijamin itu benar. Saya ulang, tidak sesuatu yang kita lihat dan kita pikirkan baik, itu benar. Tidak dijamin. Tetapi apa yang benar pasti baik. Walaupun kadang-kadang yang agak tidak enak kita alami, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Kalau itu benar. Tetapi hal yang baik yang kita lihat, kita nilai, kita pikirkan, itu tidak dijamin itu benar. Tuhan Yesus bongkar sesuatu di Petrus. Petrus ngomong manis. Dijauhkan Tuhan, tidak terjadi. Pasti tidak terjadi atas engkau. Saya yakin. Kalau sekarang istilahnya, dalam nama Yesus tidak terjadi. Itu baru pertama kali Tuhan Yesus sampaikan mengenai penderitaan yang akan dia alami. Tuhan Yesus bilang, "Hei iblis." Saudara, kalau kita orang bilangin, setan lu, tidak terima kita. Biarpun memang kelakuan kita kayak setan, tapi orang bilang kita setan, nggak terima kita. Ini Petrus yang ngomong Tuhan Yesus. Kalau yang ngomong Yohanes, Petrus bilang, "Yohanes, kita menjauh dulu dari Tuhan Yesus, berantem kita berdua. Berani kamu ngomong bilang saya iblis." Ini Tuhan Yesus yang ngomong, Petrus tidak bisa bantah. Tuhan Yesus tahu siapa yang pemberi ide di Petrus, sehingga Petrus ngomong itu. Hati-hati dengan ide baik yang belum tentu benar. Engkau jadi satu batu sandungan bagiku. Banyak orang jadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena salah. Dia sampaikan sesuatu yang dia kira baik, dianggap baik, tetapi itu bertentangan dengan rancangan Tuhan. Kan kita tahu ayatnya, jalan Tuhan tak terselami, rancangannya tidak terselidiki. Seperti tingginya langit dari bumi. Banyak kali kita kira kita sanggup mengerti langsung semua yang Tuhan. Itu sebabnya ada di YouTube, saudara lihat, ada pendeta, dia bilang, Tuhan baru bicara sama saya. Saudara, hari ini siapa yang berani dengan iman tulis di amplop, mau kasih paling besar Tuhan berkati di hari ini. Tulis saja, besok dikembalikan. Tiba-tiba dia rubah khotbahnya. Saudara, Tuhan baru bicara sama saya lagi. Hari ini, siapa yang berbuat hari ini? Dia alami sesuatu yang spesial dari Tuhan. Ini penipuan. Tapi banyak orang senang. Banyak orang senang. Pasti dia tidak terima kalau saya ngomong seperti ini. Nah saudara, ini mengerikan. Saudara dan saya, kita ada di hari-hari kacau ini. Firman Tuhan bilang akan sukar orang cari kebenaran. Karena kebenaran sudah diobok-obok. Sudah dibikin kacau.
Nah, karena pikiran manusia sudah masuk, bukan pikiran Allah. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, habis tegur Petrus, Tuhan Yesus ngomong begini ke murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus tambah ini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini ekstrim. Ini ekstrim. Kita tidak jelaskan hari ini. Tetapi saya sengaja munculkan ayat ini karena ini satu paket. Satu paket ketika Tuhan Yesus menyampaikan mengenai penderitaannya. Tuhan Yesus sampaikan mengenai syarat mengikut Dia. Dan kemudian Tuhan Yesus sampaikan keadaan orang yang mengikut Dia. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini ayat terkenal. Apa gunanya katanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Tuhan sedang bicara mengenai tingginya nilai keselamatan. Tidak dapat diganti oleh apapun yang ada di dunia ini. Tapi kita seringkali lebih memilih apa yang ada di dunia ini, kalaupun jalannya agak bengkok. Kita lebih suka pilih, kita capai apa yang ada di dunia ini dengan resiko saya abaikan sedikit keselamatan. Nanti. Kemudian saya urus lagi keselamatan. Hari ini kesempatan. Bisnisnya bengkok-bengkok sedikit, saya hantam. Yang penting dapat dulu. Nanti besok atau minggu depan saya berurusan dengan Tuhan soal keselamatan. Saudara, resiko tinggi itu. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Hal yang tidak bisa dikompromi. Nah, kita lihat dari pembacaan ini, kita lihat, saya ada ambil 2 poin. Yang pertama, kita lihat yang dalam ayat 21 itu tadi. Yang pertama saya tulis begini, harus menuju tempat penderitaan. Jadi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pun, ada saat tertentu kita ada cara yang Tuhan tentukan atau jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan pekerjaan kita, menyelamatkan kesehatan kita. Ada kalanya Tuhan tuntun kita di jalan kesulitan, jalan penderitaan. Dan kita harus bikin keputusan untuk seperti Tuhan Yesus, Dia bilang, Aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana ada penderitaan yang menunggu. Ada tua-tua agama, tokoh-tokoh agama yang tunggu dan bikin Tuhan Yesus menderita sampai harus disalibkan. Tapi Tuhan Yesus berangkat dari Galilea, dari daerah utara, Dia berangkat ke Yerusalem untuk alami penderitaan yang ditentukan bagi Dia, jalan bagi Dia untuk penyelamatan saudara dan saya. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia berangkat. Kalau saudara lihat ayat tadi itu, dalam ayat yang ke-21 tadi itu, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem, harus menuju tempat penderitaan. Banyak kali kita harus bergumul banyak soal ini.
apa ini kehendak Tuhan atau kehendak setan, sampai saya mesti menuju penderitaan. Ada banyak kali Tuhan tuntun kita di jalan yang menuju kesulitan, menuju penderitaan. Seringkali itu cara untuk menyelamatkan orang yang kita kasihi, orang terdekat kita, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan pekerjaan, menyelamatkan satu kelompok orang. Kadang-kadang ada penderitaan yang kita harus lewati, alami untuk keselamatan. Keselamatan seseorang, keselamatan rumah tangga, keselamatan keluarga, keselamatan macam-macam, keselamatan pekerjaan. Nah saudara, ini perlu kerelaan, harus dijalani, ditanggung dengan rela hati. Ini yang penting. Ada ibu yang pernah ngobrol dengan saya bicara mengenai kerelaan. Rela. Ketika kita rela, apapun yang terjadi, kita bisa nyanyi seperti apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Ketika kita nyanyian itu keluar dari hati yang rela, apapun yang terjadi, saya mau bertahan dalam kebenaran, saya mau bertahan dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Hidup kita itu, kita akan menang atas kekhawatiran. Ketika kita rela apapun yang terjadi, asal kita tahu kita sedang hidup menurut kehendak Tuhan dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Harus dijalani. Seringkali kita melangkah, walaupun bukan mudah, tetapi kita melangkah menuju atau sedang berjalan di dalam penderitaan itu demi satu keselamatan. Keselamatan kita, keselamatan jiwa, keselamatan tubuh, keselamatan keluarga, rumah tangga, keselamatan pekerjaan, keselamatan apapun. Seringkali kita lewati. Saudara, lihat satu contoh saja ya. Seringkali untuk keselamatan seseorang itu ada Ibu Lina di sini perawat, ada saat di mana ndak bisa dibius. Ada saat di mana ndak bisa dibius. Orang ini saya baru tanya ke Bapak Pendeta Joni Watuseke, waktu dia dipasang alat untuk cuci darah, pasang di daerah mana? Sini. Itu ndak dibius, dia bilang sakit. Nah, seringkali kita alami keadaan sakit itu untuk keselamatan, untuk pertolongan, untuk menolong kita. Sama dengan kita nolong orang lain, seringkali ada hal yang menyakitkan. Rela, kita harus rela demi keselamatan. Keselamatan kita, keselamatan orang lain, keselamatan rumah tangga dan pekerjaan, apapun. Kita harus rela. Kalau itu jalan yang Tuhan tentukan bagi kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus ditentukan oleh Bapa di sorga untuk jalan yang Tuhan Yesus lalui demi keselamatan saudara dan saya. Itu. Jadi harus dijalani atau ditanggung dengan rela hati dan datangnya dari tokoh agama. Sudah banyak penderitaan cukup di negara kita ini pun kita lihat oleh tokoh agama yang hatinya tidak betul. Tokoh agama apa saja di dunia ini. Saya tidak bicara mengenai tokoh agama tertentu. Tokoh agama apa saja. Kalau tokoh itu hatinya tidak bagus, dia bikin kerusakan di mana-mana. Dia bikin kekacauan, menghasilkan kekacauan di mana-mana, menghasilkan penderitaan di mana-mana. Tapi pasti Tuhan berurusan dengan orang-orang seperti ini. Tapi kita lihat Filipi 2 ayat 8 soal kerelaan untuk
panggung. Ini keadaan Tuhan Yesus digambarkan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Melalui keadaan yang tidak adil. Kita tahu apa yang Tuhan Yesus alami. Dia diadili di pengadilan yang tidak adil. Pilatus sudah ketemukan bahwa orang ini, aku tidak mendapati kesalahan dalam diri orang ini. Tetapi tokoh agama dan orang-orang beringasan yang di fanatisme agama, mereka teriak keras-keras, demi Allah, salibkan dia. Dan itu masih model begitu masih terjadi di dunia ini di mana-mana. Demi Allah, berlaku tidak adil untuk penjarakan orang. Bilang dia penista agama. Pokoknya kalau sudah dituduh penista agama, ini Tuhan Yesus, tidak ada ampun lagi. Pengadilan kalah oleh suara masyarakat. Suara masyarakat yang pokoknya kami bilang itu harus disalibkan. Salah ndak salah, pokoknya salibkan. Nyerah Pilatus. Saya serahkan dia ke kalian. Langsung. Jalan yang Tuhan Yesus lalui untuk keselamatan saudara dan saya, dia lewati pengadilan yang tidak adil. Datangnya dari tokoh-tokoh agama. Jadi kita perhatikan betul ini. Ada banyak kali kita akan alami ketidakadilan melalui tokoh-tokoh agama yang hatinya tidak bagus. Ada tokoh agama yang seperti Gamaliel, Nikodemus. Ada tokoh agama yang bagus, yang cara berpikirnya bagus. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Saya tidak singgung di Indonesia. Karena di Indonesia baik-baik semua kelihatannya. Nah, yang kedua kita lihat dari pembacaan ini soal perasaan kasihan yang salah, belas kasihan yang salah. Itu tadi Petrus menari Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Belas kasihan yang salah. Seringkali ada orang yang sedang alami proses Tuhan, ada di dalam jalan Tuhan, tetapi dia terganggu dengan belas kasihan kita. Ada lagi, misalnya saya tidak ngerti keadaan yang Tuhan sedang urus ke seseorang, saya datang bilang, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus penderitaanmu hilang. Tapi saya tidak pernah mau berbuat itu. Terhiburlah saya, terhiburlah saudara karena dengar, dalam nama Yesus. Tapi lama-lama bilang, kok tidak sembuh-sembuh? Kok persoalan tidak selesai-selesai? Padahal Tuhan sedang tuntun kita di dalam jalannya untuk keselamatan kita. Jalan Tuhan untuk keselamatan kita seringkali ada kalanya, bukan seringkali, ada kalanya menyakitkan. Bagaimana? Rela? Rela. Harus rela. Karena itu keselamatan kita. Keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Keselamatan rumah tangga, keselamatan pekerjaan. Ada kalanya begitu. Tapi ada orang yang bilang, iya ya, padahal kamu sudah setia. Segala macam. Ada banyak belas kasihan yang salah. Kalau saya marah pengerja sampai telinganya goyang-goyang, saya tidak pernah pukul pengerja. Marah di meja makan, tuh Ibu Nelvin masih tahu. Kalau sudah bikin salah, kadang-kadang dimarahin sampai jam 12 malam.
di meja makan, tidak ada yang boleh lari. Terus kalau saudara dengar, saudara lihat, pasti saudara begitu pengerja datang ke tempat saudara, saudara pasti bilang, "Tidak usah terlalu didengar itu kata-katanya om yang menyakitkan itu. Sudah gini." Padahal itu berguna buat dia. Nah, itu belas kasihan yang salah. Kasihan ya. Nah, misalnya orang mulai bisik dengan bisik satu sama lain. Kasihan ya. Pengerja kok dibegitukan? Saudara, saya pernah bilang sama kaum muda, remaja, perlakuan bimbingan ke kalian tidak mungkin sama dengan bimbingan ke pengerja. Sama dengan bimbingan Kopassus dan Hansip. Pak Aris pernah ikut Hansip? Oh, Bapak Hendra ya pernah ikut Hansip ya. Cuma disuruh baris. Itu katanya udah berat. Begitu lihat Kopassus, 1000 kali lebih sulit dari Hansip. Itu sebabnya beda kan. Begitu perang, Hansip lari, Kopassus maju. Beda itu. Nah, kalau kita makin tinggi nilainya di dalam Tuhan, untuk penyelamatan siapapun yang Tuhan rancang, itu seringkali jalan kita sulit. Jadi jangan dibilang datang. Itu sebabnya orang tua tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat latihannya Kopassus. Kalau mama-mamanya, apalagi anaknya mama, pasti nangis-nangis dia. Waktu saya sekolah perikanan di Pelonco 2 minggu, ada orang tua dari teman saya datang di pinggir jalan sana di luar pagar, lihat kami di Pelonco. Langsung dia bilang, "Edi, pulang aja. Padahal itu berguna. Saya rasakan berguna sampai hari ini. Seringkali keadaan kesukaran, penderitaan itu berguna, tetapi yang bikin kacau perasaan kasihan, belas kasihan yang salah. Orang tua kadang-kadang belas kasihan salah. Kadang-kadang saya juga salah belas kasihan ke cucu ini. Kadang-kadang saya tidak sampai hati, tapi Ibu Gembala tarik. Biar dia teriak nangis. Dia pengen mesti bongkar-bongkar macam-macam. Angkat. Kalau saya kadang-kadang tidak sampai hati. Belas kasihan salah. Jadi kita semua ini bisa masuk ke belas kasihan yang salah. Tapi itu contoh tadi. Tapi ini yang Petrus terhadap Tuhan, dan seringkali ada orang lain yang sampaikan belas kasihan salah ke kita sampai kita jadi lemah. Tapi untung Tuhan Yesus tahu, oh ini setan, ini iblis. Kalau saudara belas kasihan ke saya, pasti saya senang, berbunga-bunga hati saya. Untung jemaat belas kasihan begitu ke saya, senang. Padahal itu membuat saya bergeser keluar dari jalan yang Tuhan kehendaki. Hati-hati dengan belas kasihan yang salah dari orang. Begitu. Ada satu contoh saya baru teringat. Satu waktu Maria dan Marta kirim berita ke Tuhan Yesus. Mereka suruhan orang kayaknya. Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Tolong datang, doakan dia supaya dia sembuh. Nah, tunggu, Tuhan Yesus terlambat datang. Dan ada ayat katakan, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, langsung datang. Kalau gembala lambat-lambat datang besuk saudara, nah, terlambat karena memang tidak berdaya untuk datang, tiba-tiba ada orang bilang begini, nah itu kan, kasihan kamu.
Kamu sudah setia, tapi kok tidak dipedulikan, terlambat. Kita langsung berbunga-bunga. Iya ya. Oh, akhirnya pembentukan kita itu kita keluar dari jalan yang Tuhan sedang tentukan buat kita. Jadi hati-hati soal belas kasihan orang. Kasihan ya. Tapi tidak ada saudara yang berbuat begitu dengan saya. Semua bagus-bagus, biarpun saya terlambat datang, saudara tidak komplain. Itu Maria sama Marta, Marta yang ngomel. Wih, Tuhan Yesus datang-datang, Lazarus sudah mati. Dia bilang, kalau engkau datang tepat waktu, tidak mati ini saudaraku. Marta salahin Tuhan Yesus. Terlambat. Pasti ada tetangga-tetangga yang bilang, lu katanya kan kalau dia datang kalian kasih makan lo itu. Guru itu kalau datang kalian kasih makan. Kalian sambut baik-baik. Ini si Lazarus cari uang banyak, tiap kali datang kasih makan. Sekarang sakit dia datang lambat-lambat. Tapi untung Maria tidak begitu penilaiannya. Cuma Marta. Tapi Tuhan Yesus datang tepat waktu, tepatnya terlambat. Memang tidak enak begitu kita alami lambat. Tapi yang kita jaga adalah bisikan belas kasihan yang salah. Itu yang berbahaya. Nah, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan. Kita lihat perasaan kasihan, kadang-kadang belas kasihan yang salah, itu banyak kali datang dari setan. Walaupun kita tunjukkan simpati kita ke orang yang, kok enggak didatangi ya, kok terlambat didatangi ya. Kita dalam hati yang di dasar hati kita sebenarnya kita suruh orang ini supaya menyalahkan yang terlambat datang kan itu. Dalam hati. Jadi seringkali kita ini ada sesuatu dorongan yang hendak benar di dalam hati. Waktu kita sampaikan belas kasihan ke orang. Ada belas kasihan yang sungguh-sungguh tulus, tetapi ini belas kasihannya Petrus itu salah. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus langsung bicara mengenai syarat. Begitu Petrus sampaikan belas kasihan yang salah, Tuhan Yesus sampaikan mengenai syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saya ada bikin catatan begini, menyangkal diri, ada contoh, rela tidak membalas, walaupun kita dapat dan pantas untuk membalas. Waktu orang ngatain kita, pantas enggak untuk kita balas ngatain? Pantas. Apalagi kita dapat. Terus kita sangkal diri untuk tidak menjawab. Begitu dengar apa-apa, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat ngamuk. Tapi kita enggak kan? Lambat mendengar, lambat ngerti waktu mendengar, cepat ngomong, cepat ngamuk. Jadilah kita orang yang tidak benar. Orang benar adalah cepat mendengar, artinya cepat tangkap apa yang didengar, tetapi lambat untuk bereaksi, lambat ngomong, lambat memberikan pernyataan, lambat menilai, dan lambat ngamuk. Kadang-kadang karena lambatnya ngamuk, tidak jadi ngamuk, tidak jadi marah. Kenapa saya belok ke sana? Oh, soal menyangkal diri. Nah, jadi rela ketika hak kita direbut orang. Tidak ada, kita rasanya sulit ya.
begitu hak direbut orang. Tapi dalam penyangkalan diri, kita cepat mikir, dia mau apa lagi? Kita mau masukkan koran, mau polisikan, mau pentungin kepalanya sampai hancur. Terus hak kita yang direbut tidak balik, mau apa lagi? Belajar untuk rela itu penyangkalan diri. Kita lihat nih. Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan apa? Yang merah. Ketika harta saya dirampas, saya menerima hal itu dengan bagaimana? Ketika harta saya dirampas, saya menerima dengan sukacita. Tunggu dulu, ya kan? Tunggu dulu. Saudara, penyangkalan diri itu sampai ke sana. Penulis kitab Ibrani sampaikan, waktu kamu ikut Tuhan di waktu-waktu lalu, kamu masih ingat. Hartamu dirampas. Hakmu diabaikan. Tapi kamu terima dengan sukacita. Kenapa bersukacita? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya di mana? Di sorga. Tuhan bisa ganti, atau Tuhan nanti ganti, atau Tuhan tidak pernah ganti, tetapi itu dicatat, diperhitungkan di kekekalan. Amin. Saudara, tidak enak ketika keluarga orang tua bagi-bagi warisan. Nah, ketika dibagi-bagi warisan, terus tahu-tahu salah satu saudara yang rasa hebat, dia mulai bilang, oh enggak, itu punyaku sampai sana. Akhirnya saudara-saudaranya enggak dapat yang lain-lain yang sudah enggak adil. Dia kuasai semua. Tapi setahu saya sampai hari ini enggak jadi kaya-kaya juga. Saudara, Tuhan adil dan Tuhan sanggup ganti dengan caranya Tuhan sendiri. Tapi kita Tuhan tuntun, latih untuk jadi orang yang mampu menyangkal diri. Rela walaupun hak kita direbut orang. Rela ketika kita dapat membalas sesuatu yang tidak enak dari orang. Kita dapat membalas makian orang, fitnahan orang, bisa kita balas. Tapi kita rela untuk tidak membalas. Itu penyangkalan diri. Dan syarat untuk ikut Tuhan Yesus, Tuhan bilang, pertama harus menyangkal diri. Kemudian memikul salib. Tadi kita sudah baca ayatnya. Apa itu memikul salib? Keputusan sendiri untuk rela mengalami keadaan menyakitkan yang tidak seharusnya dialami. Ada hal-hal perlakuan orang yang seharusnya kita tidak pantas kita alami itu. Tetapi akhirnya kita rela alami. Kita rela alami. Ini yang Tuhan Yesus bilang, memikul salibnya, bukan salibku. Salib masing-masing. Jadi kita masing-masing beda. Beda kita, masing-masing salib tiap kita beda. Tetapi apa yang Tuhan izinkan, Tuhan tentukan, dipikul dengan rela. Itu syarat untuk mengikut Tuhan.
Ini Tuhan Yesus sampaikan sehubungan dengan langkahnya Tuhan sedang menuju penderitaan di Yerusalem sampai menuju ke salib. Jadi kita diingatkan hari-hari ini, minggu-minggu depan kita sudah masuk di Paskah, kematian Tuhan Yesus. Tuhan sampaikan ke kita penderitaan yang dialami untuk keselamatan kita. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang kita alami untuk menyangkal diri dan memikul salib, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia menuju salib untuk keselamatan saudara dan saya. Demi keselamatan keluarga pun seorang ayah, seorang ibu itu rela berkorban. Dan Tuhan mau kita punya sikap. Keadaan kita adalah orang yang mengikut dia, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Keputusan sendiri untuk rela mengalami keadaan menyakitkan yang seharusnya tidak kita alami, atau yang tidak seharusnya kita alami. Orang bilang, tidak pantas dia alami itu. Ibrani 10 ayat 3-4 tadi dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Jadi orang-orang hukuman karena bersalah dihukum, tetapi katanya penulis kitab Ibrani, kita sudah diperlakukan seperti itu. Orang-orang benar yang jadi tujuan